Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Leni Sri Mulyani, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah seminar bisnis mengenai karya ilmiah. Disimak baik-baik ya. Subtema yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama, tentang pengertian karya ilmiah. Yang kedua, pendekatan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, sistematika penulisan karya ilmiah. Dan yang keempat, ada contoh karya ilmiah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya. Pengertian karya ilmiah. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pendekatan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada pendekatan empiris. Yang kedua ada pendekatan deduktif dan induktif. Dan yang ketiga ada tentang studi kepustakaan. Nah, langsung saja. Pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Jadi, pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Yang kedua ada pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif yang sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Sedangkan pendekatan induktif adalah pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Nah, yang ketiga yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karang-karang ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam proposal karya ilmiah biasanya terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu bagian awal, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian akhir. Di bagian awal biasanya berisi tentang halaman judul. Di bagian inti dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan. Di dalamnya biasanya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Sedangkan untuk bab 2, landasan teori, tinjauan pustaka atau telaah pustaka, biasanya membahas tentang teori variabel Y, teori tentang variabel X, X1 maupun X2 maupun X3, dan biasanya kalau ada teori tentang variabel Z. Selain itu, di bab 2 juga terdapat penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis serta model penelitian. Sedangkan untuk bab 3, metode penelitian, biasanya ada jenis dan desain penelitian, ada definisi operasional dan pengukuran variabel, ada populasi dan metode pengambilan sampel, ada jenis, sumber, dan teknologi pengumpulan data, dan biasanya terdapat metode analisis penelitian tersebut. Sedangkan untuk bagian akhir, ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang contoh karya ilmiah, saya akan mengambil judul tentang pengaruh nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga terhadap harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Periode pada saat dan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, hal yang dibicarakan di seluruh dunia saat ini yaitu tentang pandemi COVID-19. Jadi, saya akan mengambil fenomena ini untuk dijadikan penelitian saya. Namun di sini saya hanya akan membahas tentang pendahuluan, yaitu latar belakang saja. Tersebut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan latar belakang. Tahun 2020 menjadi tahun yang menakutkan bagi sejumlah pihak tertentu. Indeks harga saham mengalami goncangan yang luar biasa dikarenakan adanya wabah virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Munculnya wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia sendiri mempengaruhi pasar modal. Padahal sebelum virus corona melanda dunia, pasar modal sedang banyak diminati oleh sejumlah masyarakat untuk menabung dalam berbagai instrumen keuangan. Menurut Aziz, Minarti, dan Nadil, pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat, utang, atau obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Namun, dengan adanya wabah virus corona ini, pasar modal mengalami berbagai tantangan, khususnya awal tahun 2020, di mana virus corona mulai masuk di Indonesia. Bukan hanya menyebabkan pasar modal mengalami penurunan, namun munculnya virus corona juga membuat aktivitas dunia terhambat. Wabah virus corona telah menggoyang pasar saham dan pasar keuangan di dalam negeri, hingga mencetak rekor baru dan mengakibatkan indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok dan terpukul ke level yang cukup rendah. Berdasarkan informasi dari IDX Channel, pada pembukaan perdagangan saham sesi 1, IHSG merosot 0,7% atau 38,8 poin ke level 5.413,8. Dilihat dari data statistik yang dikutip dari laman resmi PT Bursa Efek Indonesia, IHSG sudah terjun bebas 13,44% sejak 1 Januari sampai 28 Februari 2020. Selain IHSG, rupiah juga ikut terinfeksi virus corona. Data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau yang sering disebut dengan JISDOR dari Bank Indonesia per 2 Maret 2020 menunjukkan rupiah terkoreksi ke angka 14.413 per USD. Sejak 2 Januari 2020 dari level 13.895 rupiah per USD. Kurs rupiah telah melemah sebesar 3,7%. Pelemahan rupiah pada awal Februari 2020 dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap virus corona.
Menurut Samsul, faktor ekonomi makro yang berdampak pada naik turunnya harga saham adalah faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tingkat bunga umum, inflasi, kurs valuta asing, perpajakan, kebijakan pemerintah, bunga luar negeri, ekonomi internasional, siklus ekonomi, dan peredaran uang. Inflasi merupakan suatu variabel ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Inflasi akan cenderung meningkatkan biaya produksi dari perusahaan, sehingga margin keuntungan dari perusahaan menjadi lebih rendah. Dampak lanjutan dari masalah ini adalah menjadikan harga saham di bursa menjadi turun. Berikut ini adalah tabel untuk tingkat inflasi, nilai kurs rupiah terhadap dolar, dan tingkat suku bunga dari bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2020. Di sini kita bisa melihat sendiri ya, bahwasanya dari bulan Juni 2019 sampai Juni 2020, kurs maupun tingkat inflasi maupun suku bunga terus mengalami perubahan atau sangat fluktuatif. Kurs nilai tengah yang tertinggi terjadi pada bulan Maret 2020. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp16.367 per USD. Hal ini dikarenakan ketidakpastian akan penyebaran virus corona yang tengah mewabah di seluruh dunia. Ketidakpastian tersebut membuat investor lari dari negara emerging market serta membuat dolar keluar dari Indonesia dan membuat rupiah melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah dapat berpengaruh terhadap tingkat pengembangan investasi suatu perusahaan. Hal ini terjadi khususnya pada perusahaan yang menggunakan bahan baku impor maupun perusahaan yang mempengaruhi minat investor terhadap harga saham perusahaan. Suku bunga yang tercatat dari bulan Juni 2019 sampai Juni 2020 juga ikut terkena imbas. Semakin hari semakin menurun, dari 6% menjadi 4,25%. Akibatnya terjadi aksi jual di bursa saham dan pasar obligasi. Pada awal bulan Maret, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan, terjadi outflow atau aliran dana asing keluar hingga 145,1 triliun, di mana 131,1 triliun rupiah di pasar SBN dan 9,9 triliun rupiah di pasar saham. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri akibat lain dari wabah virus corona yaitu merumahkan seluruh pelajar agar mengurangi penularan virus tersebut. Pembelajaran pun dilakukan secara daring. Dengan bantuan teknologi yang semakin maju, banyak pembelajaran dilakukan secara online melalui aplikasi-aplikasi yang mengharuskan siswa untuk mempunyai data peta internet. Dari sini saya tertarik untuk meneliti salah satu saham yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Apakah harga saham akan terpengaruh oleh virus corona atau justru akan naik? Berikut saya lampirkan harga sahamnya mulai dari tahun 2018 hingga 2020 berjalan. Karena saya ingin meneliti pada periode sebelum dan saat terjadinya pandemi, saya akan melihat tahun 2019 hingga 2020 berjalan. Tahun 2020 dapat kita lihat ya teman-teman, harga saham kira-kira di bulan Maret sangat jatuh. Maka dari itu, apa penyebab dari jatuhnya harga saham PT Telekomunikasi Indonesia? Apakah dikarenakan karena faktor makroekonomi atau bukan? Maka dari itu, saya akan melanjutkan penelitian ke bab berikutnya. Namun, di pembahasan kali ini saya hanya akan membahas pendahuluan latar belakang yang sudah saya bahas tadi ya. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.